Bismillahirrahmanirrahim. Jadi bab yang kedua, eh, bagian yang kedua, bab pasal yang pertama, ya, bab pertama pasal yang kedua ini adalah pembahasan tentang masih mindset tentang Al-Quran, ya. Dan kita bicara tentang Quranic goals, ya. Jadi tujuan-tujuan Al-Quran itu, ya. Nah, sebelumnya saya ingin ngasih sedikit ini dulu, ya, melihat bagaimana ayat Quran itu menjelaskan, ya, tentang tujuan secara umum Al-Quran itu, ya, bagi manusia. Dan kita temukan di surat Toha, ya, salah satunya ini, ya. Dan ini juga sekaligus membuktikan mukjizat pilihan kata dari Al-Quran ini, ya. Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Toha, tidaklah kami turunkan, ya, kepadamu Al-Quran supaya hidupmu, ya, litashqa, menjadi susah, ya. Jadi kata Allah, Al-Quran, ya, diturunkan tidak akan membuat hidupmu susah, ya. Ini emang rada menggugah pertanyaan kita, ya. Kenapa kalimatnya bukan inna anzalna alaikal Qur'ana litas'ad misalnya, ya. Ya, sesungguhnya kami menurunkan kepadamu Al-Quran supaya kamu bahagia. Nah, kenapa tidak itu kalimat yang Allah pilih, ya? Tapi seolah-olah kalimat yang negatif, ya, karena ada tidak, ya, malitashko, tidak menyusahkan. Jadi hikmahnya adalah, ya, bahwa kalau kalimatnya itu adalah Al-Quran membahagiakanmu, ya, berarti emang dari awal sampai akhir itu bahagia aja semuanya, gitu, ya, mudah aja semuanya, gitu, ya. Ya, jadi tidak akan bisa terpilih, terbedakan mana orang-orang yang betul-betul berjuang dengan Qur'annya, mana yang nyantai juga dengan Qur'an, itu nggak bisa dibedakan. Ya, karena semua perasaan dengan Qur'annya sama, gitu. Ya, maka Shadaqallah, ya, maha benar Allah ketika memilih kalimat seperti ini. Jadi dibalik kalimat ma'anzalna alaikal Qur'an litashqa itu artinya pasti kamu akan merasakan menurut, ya, perasaanmu, ya, ternyata tilawah one day one use itu susah, gitu, ya, berat, gitu. Maka Allah membantahnya, malitashqa, tidak akan membuat hidupmu susah, tidak akan membuat nilai-nilai kuliahmu jadi jeblok ketika kamu berusaha untuk tilawah setiap hari dengan Quran. Bahkan juga ketika orang beriman itu kemudian meningkat lagi dengan menghafal Quran misalnya, itu kan seringkali jadi tuduhan-tuduhan, gitu, ya. Wah, kalau kita menghafal nanti gimana nih urusan kuliah, urusan amanah-amanah, maka nanti urusan kerja juga gimana. Nah, maka kata Allah, tidak akan menyulitkan hidupmu. Ya, malitashko. Ini luar biasa ayat ini, ya. Jadi kita harus bisa menjawab semua tantangan-tantangan yang menurut standar perasaan kita kok susah, ya, gitu. Maka jawab dengan ayat ini. Ya. Jadi ketika pekan kemarin kita membahas Al-Quran sebagai kitab ilahi, ya, yang bersumber dari Allah, yang Allah tidak pernah ingkar janji, artinya kita harus la raiba fi, tidak meragukannya. Maka ketika Allah mengatakan Al-Quran tidak akan membuat hidupmu susah, maka kita harus yakin, oh, tilawah tidak susah kok, ya, oh, menghafal tidak susah kok, ya, oh, bisa memahami bahasa Al-Quran, bahasa Arab Al-Quran mudah kok. Nah, ini harus dijawab dengan ayat ini, ya. Sebelum kita membahas tujuan-tujuan yang lebih komplit, ya, dari pembahasan kitab ini, ya. Baik, ya. Nah, sedikit overview dari pasal kedua, ya, bab pertama ini. Jadi nanti kita akan membaca, ya,
dalam buku ini tentang tujuan-tujuan Al-Quran yang ini ijtihad saya saja ya, supaya memudahkan kita memiliki helikopter view gitu ya. Oh ternyata itu ya. Jadi saya melihat dari 7 pasal ya, atau 7 tujuan Al-Quran ini itu bisa kita bagi 2 ya. Yang pertama yang semua terkait dengan Allah, nanti pembahasannya ya tentang akidah ya, mengenalkan siapa Allah ya. Kemudian juga hajat atau kebutuhan manusia itu terhadap nubuah dan risalah gitu ya. Ya termasuk juga kehidupan akhirat ya. Nah, ini semua yang terkait dengan Allah itu menjadi tujuan besar dari Al-Qur'an itu. Ya, tentang akidah. Kemudian juga yang kedua itu berkaitan dengan manusia. Ya. Saya bagi 3 ya, dari internalnya, dari dalam diri manusia itu, bahwa manusia itu adalah makhluk yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian juga Allah berikan perangkat dan dijelaskan juga cara-cara untuk memeliharanya, ya, juga membersihkannya, ya, dari semua potensi yang akan mengurangi kemuliaan manusia itu. Ya. Kemudian dari sisi outside-nya, ya, manusia itu juga ada hubungan dengan manusia yang lain, ya, dengan apa namanya keluarganya, dengan masyarakatnya, sampai nanti dengan orang-orang non Muslim. Ya, ini dibahas. Ya, kemudian yang ketiga pembahasan tujuan Al-Quran yang spesifik dan spesial itu tentang rumah tangga atau keluarga dan tentang wanita. Ya. Jadi yang kita ingat jangan ayat ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa saja, tapi ternyata kita tidak akan temukan dalam Al-Quran surat ar-rijal, tapi surat an-nisa ada, gitu ya. Nanti al-mujadilah itu ada, al-mumtahanah, ya at-tahrim, at-tolak. Ya, ini perhatian Al-Quran terhadap wanita ini mendapatkan porsi yang sangat besar. Gitu ya. Nah, ini makanya Syekh Qaradawi juga menuliskan dalam bukunya ini. Baik, kita lihat yang pertama, bahwa Al-Quran bertujuan untuk meluruskan ya, akidah dan tasawur atau cara pandang. Ya, ya apa namanya, di sini ya antara tauhid dan syirik ya, bahwa begitu banyak ayat-ayat Quran yang menyebutkan tentang ajakan untuk mentauhidkan Allah, ya terutama surat favorit ya kita semua ya, ya kulhu ya, surat kulhu ya. Ya, kalau disebut ya saya pernah ya coba ketika ngajar ibu-ibu ya, Bu, coba bacakan surat Al-Ikhlas. Yang mana Ustaz? Baca kulhu Bu, ya baru bisa. Jadi hafalnya surat kulhu ya. Ya kita lihat di surat Al-Ikhlas itu ya, itu kan menjelaskan tentang keesaan Allah gitu ya. Siapa Allah ya, Allah tempat bergantung ya. Tidak ada yang bisa menyamainya, itu pokoknya semuanya tentang Allah. Tapi uniknya dalam surat Al-Ikhlas itu ya, kita tidak akan menemukan kata ikhlas. Tidak ada ikhlasnya di situ ya, tapi nama suratnya Al-Ikhlas. Jadi mas-mas dan mbak-mbak ini insya Allah mengetahui bahwa nama surat itu sifatnya tauqifi, langsung dari Allah juga nama surat itu. Bukan Rasulullah ngarang-ngarang mengada-ngada. Ya, ini surat Al-Ikhlas. Ya, isinya mana? Ya, Qul huwallahu ahad. Tidak ada satupun kata ikhlas. Apa korelasinya, hubungannya apa? Jadi, supaya manusia itu bisa ikhlas dalam kehidupannya, maka dia harus bertauhid ya, kepada Allah. Maka dia akan ikhlas. Ya, itu kuncinya itu. Ya. Nah, jadi kata buku ini, Syekh Qaradawi, bahwa
syirik itu merupakan kezaliman yang sangat besar. Inna syirka lazulmun azim. Itu di surat Luqman ya, ayat 13 ya. Sesungguhnya syirik itu benar-benar kezaliman yang besar, lazulmun azim. Ya. Karena ya ketika manusia itu berbuat syirik, ya, artinya dia menghambakan dirinya bukan kepada Allah, tapi mungkin kepada manusia yang lain atau kepada makhluk Allah yang lain. Maka disinilah akan terjadi penurunan martabat manusia itu. Ya. Juga karena syiriklah, maka sumber-sumber kerusakan, kebatilan, ya, khurafat itu juga akan terjadi. Ya. Gara-gara syirik, misalnya tidak meyakini bahwa rizki itu dari Allah, ya, Allah sebagai Ar-Razzaq, maka orang yang jualan misalnya ingin laku, ya, dia datang kepada orang pintar, minta mantra-mantra, kemudian bisa dia baca atau dia tempel. Ya, nah itu sumber khurafatnya, kebatilan. Dan juga tauhid itu inti dakwah para nabi. Ini saya ambilkan salah satu contoh di surat Al-A'raf, surat ke-7, ya, ayat 59, 65, 73, dan 85. Ya, dalam mushafnya. Jadi dalam surat Al-A'raf ini, semua nasihat, semua dakwah yang diungkapkan oleh 4 nabi itu sama kalimatnya. Wa ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin wairuh. Ya qaumi, wahai kaumku, ubudullah, ya, sembahlah Allah, ya, ibadahlah hanya kepada Allah, ya, ma ilahin wairuh, ya, tidak ada Tuhan selain Dia untuk kalian. Ya. Ini kalimatnya sama semua. Ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin wairuh. Ya, ini menunjukkan betapa tauhid ini menjadi sesuatu yang dibawa oleh para nabi, ya, semenjak Nabi Adam sampai nabi yang terakhir Nabi Muhammad SAW. Sama, ya, ini inti dakwahnya adalah tauhid. Dan juga kita tahu bahwa Allah, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, ya, tapi Allah mengampuni segala dosa selain syirik itu. Jadi saking besarnya ini, ya. Yang kedua, ya, yang kedua adalah tentang kebutuhan manusia, ya, terhadap nubuah dan risalah. Ya. Jadi kan sebagaimana produk, ya, sebuah produk, ya, sebuah produk itu pasti akan ikut di dalam kotak atau kemasannya itu ada manual booknya, ya, supaya tidak salah memakainya. Ya. Saya tidak tahu, ya, misalnya handphone yang sekarang paling update itu seri apa, itu yang paling canggih gitu, ya, yang paling smart gitu, ya, itu apa namanya, ya. Tapi kalau si pemiliknya itu tidak membaca manual book dari handphone yang super canggih itu, ya, dia tidak akan mendapatkan benefit, ya, atau juga nilai tambah dari kecanggihan fitur-fitur yang ada dalam handphone itu. Mungkin yang dia pakai ya paling kamera gitu, ya, ya, WhatsApp, Facebook, ya, IG dan sebagainya gitu, ya, Bukalapak gitu, ya. Hanya itu aja gitu, ya. Tapi yang lain dia tidak bisa manfaatkan. Jadi bayangkan manusia yang begitu tinggi nilainya ini, ya, yang punya kemampuan yang juga luar biasa, ya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, ya. Tentunya kalau tidak dipakai, ya, dimanfaatkan berdasarkan manual booknya, itu akan banyak penyia-nyiaan, banyak mubazir, ya. Termasuk juga bagaimana caranya, ya, si manual book untuk manusia itu sampai, ya, Allah mengutus nabi dan rasulnya.
Jadi kita punya kebutuhan terhadap nubuah dan risalah ini gitu ya. Dan tugas para rasul itu ya ayatnya banyak ya. Misalnya inna arsalna kabil haqqi basyiron wa nadhiron di surat Al-Baqarah ya. Jadi sesungguhnya kami mengutusmu ya sebagai basyiron, pemberi kabar gembira, wa nadhiron, dan sebagai pemberi peringatan. Jangan dibalik ya. Jadi ayat Qur'annya mengatakan basyiron wa nadhiron, bukan nadhiron wa basyiron. Jadi seharusnya kita yang memperoleh Al-Quran, ya, memperoleh manual book yang sebenarnya, yang masih asli dan juga sampai nanti akhir zaman dijaga oleh Allah, ya, maka kita jangan sampai ketika orang ketemu kita itu bawaannya takut gitu ya, ya, jadi nggak ingin mendekat, ya, jadi membuat orang tuh jauh dari diri kita, jauh dari Islam kita, jauh dari Quran kita, ya, jadi harus membuat orang tuh dekat-dekat dan senang-senang, ya, basyiran, bahagia, senang, ya, ya, ini salah satu cara ya kita melihat mana yang harus kita ikuti, yang kita pelajari ya. Kalau membuat orang itu terjauhkan, ya berarti itu ada masalah ya. Tapi membuat orang terdekatkan, ya insya Allah itu merupakan al-haq ya, sesuatu yang benar. Ya tidak dipungkiri ya, semangat menuntut ilmu itu sangat besar di kalangan umat Islam ya. Tapi ketika membuat adanya apa ya perpecahan dan sebagainya dengan gampang membid'ahkan orang lain gitu ya. Ya, saya pengalaman lah ya, ada tetangga yang seperti itu sampai gara-gara mungkin berbeda gitu ya menurut mereka, anak saya yang kecil bermain dengan anak dia itu langsung diambil. Ya, anaknya langsung diambil ya, diangkat. Ya salah apa gitu anak-anak. Ya, inilah jadi basyiran wa nadhiran. Juga dalam Al-Qur'an dijelaskan tentang ending ya, akhir atau kesudahan dari para pendusta atau juga dari para pengikut risalah ini ya. Ya cukup banyak ya. Contoh misalnya dalam kisah kaumnya Nabi Yunus alaihissalam ya. Itu di surat Yunus ya, ayat 103 ya. Itu kan mereka beriman ya setelah Nabi Yunus itu tidak ada ya. Ternyata meskipun tidak ada Nabi Yunus ya, maka keimanan mereka itu ternyata masih bermanfaat dan bisa menyelamatkan mereka dari hukuman yang Allah akan timpakan. Ya. Ya, ini ending para pendusta dan pengikut risalah ya, ada yang ditenggelamkan ya dengan air, ya ada yang juga likuifaksi ya, tenggelamkan di dalam tanah gitu ya. Ya, semuanya ada dalam Al-Qur'an. Mau model yang seperti apapun ada, ya. Mau yang dibalikan gempa, ya, semuanya ada ya. Kemudian juga tentang ketika mujizat atau bukti nyata ya bahwa seseorang itu nabi atau rasul atau utusan Allah yang sudah ditampakkan mujizat, maka tidak mau juga beriman, maka disitulah kemudian Allah turunkan azabnya. Ya, ini semuanya begitu. Ya, ketika Nabi Nuh sudah menunjukkan perahu yang jadi perintah Allah itu jadi, ya sudah selesai, tidak beriman, sudah ditenggelamkan oleh Allah. Ya, ketika Nabi Musa perang tanding dengan para penyihir Firaun, juga menunjukkan mukjizat tongkat bisa berubah ya jadi ular, tidak mau juga tunduk, tidak mau beriman, maka kemudian datanglah hukuman Allah. Ya, ditenggelamkan Firaun dengan bala tentaranya. Ya. Juga Nabi Soleh juga begitu. Ya. Ketika mujizat untanya itu sudah diperlihatkan dan bahkan mereka menantang ya kaumnya itu dengan membunuh unta yang menjadi mujizat Nabi Soleh itu, maka datanglah hukuman Allah. Ini yang harus kita waspadai ya, bahwa yang menjadi mujizat Nabi Muhammad SAW adalah Al-Quran.
Ya, mujizatnya Al-Quran. Maka ketika ya hati kita ini tidak mau tunduk, tidak mau beriman, ya, ketika Al-Quran dibacakan, apakah oleh sendiri ataupun oleh orang lain, ya, eh, maka itu jadi sebuah warning, harus jadi kewaspadaan. Ya. Mungkin kita tidak akan langsung dihukum ya di dunia, ya. Tapi bahwa Allah akan memberikan peringatan yang warningnya itu nyata, itu ya. Ketika kita jauh dari Quran, ya berarti kita jauh dari sakinah, berarti kita jauh dari Allah. Ya, maka disitulah eh, kondisi-kondisi kehidupan yang akan terasa lebih sempit, lebih berat, ya itu akan kita rasakan. Waman a'radu an dzikri fa innalahu ma'isyatan dongka. Barang siapa yang berpaling dari adzikri, ya peringatanku, ya atau Al-Qur'an, maka baginya kehidupan yang ma'isyatan dongka, kehidupan yang sempit, yang berat, ya. Nah, gitu. Jadi ini mujizat, maka tidak ada pilihan lain ketika mujizat Al-Qur'an itu sudah ada, yang sudah nampak, maka kita harus semakin beriman kepada Allah. Yang ketiga tentang tema ini adalah Al-Quran membicarakan tentang eh, ya kepastian kebangkitan, meskipun itu kabar masa depan, ya, tapi Allah kemudian dalam Al-Quran memberikan contoh-contoh, ya, kemahakuasaan Allah untuk menghidupkan sesuatu, ya, dari mati menjadi hidup kembali, dari tulang belulang, ya, bisa tergabung kembali dengan daging dan terbentuk kembali seperti semula, gitu ya. Antum bisa baca di surat Al-Baqarah, ya. Au kalladzi marra ala qaryatin, ya, itu bisa dibaca di situ. Ya. Kemudian juga keadilan yang sempurna itu hanya ada di akhirat. Ya. Jadi bayangkan kalau kita menuntut adilnya Allah itu ada di dunia, ya, maka kita akan kecewa. Ya. Kenapa? Contoh kecil lah. Ketika ada seorang pembunuh, ya, membunuh 10 orang misalnya. Coba carikan hukum yang adil untuk orang yang membunuh 10 orang itu. Ya. Hukum seumur mati, seumur hidup, ya, ya tetap nggak sebanding. Atau misalnya dihukum mati. Berapa kali hukum matinya? Cuman sekali kan. Ya, nggak mungkin dia hidup lagi di hukum mati lagi sampai sebanyak dia membunuh, nggak mungkin. Jadi inilah yang Al-Quran sampaikan, ya nanti akan ada keadilan yang sempurna di akhirat kelak. Kemudian daya tarik surga dan kengerian neraka. Nanti kita lihat ya. Nah, kita lihat contohnya. Sebentar. Nah ini. Ini kita lihat contoh ayatnya, ya, tentang akhirat itu, ya. Di surat Az-Zumar, surat ke-39, ayat 71 dan 73. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Jadi orang-orang kafir itu didorong, ya, ditarik, didorong untuk diseret ke neraka jahanam secara berkelompok-kelompok, rombongan-rombongan zumaro, ya. Jadi ada komunitas-komunitas yang ya nanti juga akan seperti ini di akhirat, ya. Maka hatta idza ja'uha futihat abwabuha, ya, ketika mereka itu sudah ja'uha, ya, sudah mendatangi neraka jahanam, ya, maka ya di situ futihat abwabuha, ya, maka dibukalah pintu neraka jahanam, ya, dibukalah pintu neraka jahanam. Ini jadi satu kalimat, ya. Ketika mereka sudah, ya, mendatangi neraka jahanam, dibukalah pintunya, dibukalah pintu-pintu neraka jahanam itu, ya. Artinya apa? Sebelum mereka sampai di neraka jahanam itu, pintunya apa? Masih tertutup. Ya, ini pakai apa if then gitu ya. Jika mereka sudah mendekat ke jahanam, maka pintunya dibuka. Ya, itu ya.
Jadi neraka jahanam itu pintunya masih ditutup. Ya, ini menunjukkan sayangnya Allah yang sebetulnya Allah tidak menginginkan kita ini masuk ke dalam nerakanya. Jadi masih ditutup. Ya. Sedangkan di ayat 73 ini cerita tentang orang-orang yang bertakwa. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Mereka pun berbondong-bondong ya, didorong gitu ya, didorong oleh para malaikat untuk segera masuk ke dalam surga. Ini sama-sama ya, yang akan masuk ke dalam neraka juga didorong, dipaksa gitu ya, untuk segera masuk ke neraka jahanam. Kenapa harus didorong, dipaksa begitu, diseret begitu ya? Karena mereka menahan diri dan nggak mau masuk ke dalam neraka jahanam. Makanya didorong oleh para malaikat, dipaksa, diseret. Ya. Sedangkan orang-orang penghuni surga, ya, kenapa harus disegerakan, didorong, diseret oleh para malaikat untuk segera masuk surga? Supaya mereka tidak menyaksikan kengerian siksa neraka. Ya, jadi langsung segera secepat mungkin. Hatta idza ja'uha, ya, sampai mereka sudah mendatangi surga, ya. Wa futihat abwabuha, ya. Ini yang minggu kemarin kita bahas, ada wau ya. Ini yang membedakan wau. Salah satu mujizatnya. Di sini tambahi wau. Artinya apa? Ini si pintu surganya ini udah terbuka. Wa futihat abwabuha. Dan pintu surga itu terbuka. Ya. Jadi ketika mereka datang dan pintu surga dan itu udah terbuka. Ya, subhanallah ya. Jadi ini penjelasan Al-Quran baru tentang pintu, ya. Perbedaan pintu surga dan neraka aja itu sudah luar biasa dalam gitu ya. Ini cara Al-Quran luar biasa. Kemudian contoh yang lain satu lagi ya. Di surat Az-Zukhruf, surat yang ke-43 ayat 39. Wala yanfa'akumul yawma iz zalamtum annakum fil adabi mushtarikun. Jadi kata Allah, ini terjemahan bebas ya. Pada hari itu, ya, hari kiamat, hari pembalasan, saat mereka sudah masuk ke dalam neraka, ya, ini disebabkan oleh kezaliman mereka, ya, maka kata Allah, ya, fil adab, ya, mereka berada dalam adab neraka, mustarikun. Mustarikun itu berkoalisi, mustarik, ya, partisipan. Ini semua yang ikut di majelis ini semuanya namanya mustarikun, ya, partisipan, ya, atau juga berkoalisi, mustarikun, berkomunitas, berkumpul bersama-sama rame-rame, itu mustarikun. Jadi penduduk neraka itu, ya, Allah sebutkan fil adabi mustarikun. Ya, masalahnya awal ayatnya mengatakan walan yanfa'akum. Kebersamaan mereka, ya, dalam adab itu tidak akan ngasih manfaat. Tidak akan bisa meringankan adab neraka. Ini contoh ya. Hari ini Allah memberikan wabah, ya, musibah yang dialami oleh seluruh penduduk bumi. Ya, itu fil adabi mustarikun. Ya, seluruh penduduk bumi itu merasakan musibah ini gitu. Ya. Artinya kalau semakin banyak orang yang mengalami musibah yang menimpa diri kita, ya, itu akan kita merasa yang lain juga sama, ikut merasakan apa yang kita rasakan gitu ya. Ya, berat sebagaimana kita hidup sekarang berat, susah sama susahnya gitu. Ya, jadi kebersamaan dalam musibah itu menjadi keringanan tersendiri. Ya, bayangkan, ya, semoga tidak terjadi ya. Ketika ada musibah banjir, ya, jadi satu wilayah itu kebanjiran, ya itu masih mending dibandingkan ya ada banjir tapi yang terkena adalah hanya 1-2 rumah saja. Maka yang 1-2 rumah itu kebanjiran itu akan lebih pedih. Ya ini ya. Ya, tapi di akhirat tuh bejibun banyak banget yang mustarikunnya, tapi itu tidak akan meringankan adab di neraka. Ya, Insya Allah ya. Berikutnya yang kedua, ya Allah juga menetapkan dalam Al-Quran ini
tentang mulianya manusia, hak-hak yang terkait dengan manusia itu ya. Saya ambilkan satu ayat saja ya, karena ini pembahasan bab ini luar biasa padat ya. Saya agak kesulitan untuk bisa mengambil mana yang bisa kita sampaikan semuanya karena penting gitu ya. Mohon maaf kalau banyak yang terlewat nanti. Jadi ayat yang menunjukkan betapa mulianya manusia ya, itu ketika Allah memerintahkan para malaikat yang ada di sekitar arsy-Nya itu untuk bersujud ketika Adam itu sudah diciptakan. Wa in qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ya, ingatlah ketika kami mengatakan kepada malaikat, ya, sujudlah kalian kepada Adam. Fasajadu, semuanya sujud, illa iblis, kecuali iblis. Jadi mas-mas dan mbak-mbak sekalian yang dirahmati oleh Allah, ya, Allah ya kan menciptakan banyak ya, banyak ciptaan. Ya, sebelum manusia, Allah juga sudah menciptakan alam semesta ini. Ya, yang ukurannya lebih besar, gitu ya. Juga banyak kehebatan-kehebatan Allah di situ, gitu ya. Bagaimana mengatur planet-planet itu tidak bertabrakan, bintang-bintang jadi petunjuk jalan dan sebagainya. Gunung menjadi pasak bumi, gitu ya, supaya bumi tidak goncang. Wah, luar biasa lah, gitu ya. Tapi ketika Allah menciptakan alam semesta ini, Allah tidak memerintahkan malaikat untuk bersujud. Ya, tidak memerintahkan malaikat untuk bersujud. Hanya ketika Allah menciptakan manusia lah, ya, yaitu Nabi Adam lah, Allah memerintahkan para malaikat itu untuk bersujud. Ya, cukuplah ini ya, dari satu ayat ini saja kita sudah, ya Allah, betapa mulianya kita ini gitu. Jadi bagi seorang yang beriman itu tidak boleh menyanyiakan kehidupannya, juga tidak boleh berputus asa, karena kehidupan kita ini sangat bernilai tinggi, ya. Ya sebagaimana kisah ini gitu. Kemudian nanti dibahas juga tentang bagaimana hak asasi manusia ya, yang dalam ayat-ayat Quran itu begitu banyak ya, bicara tentang kebebasan manusia ya. Kebebasan untuk punya keyakinan ya, kebebasan beragama, kebebasan untuk menyampaikan pendapat ya. Kemudian persamaan dengan orang lain ya, warna kulit, keturunan, surat Al-Hujurat ya. Ya, itu semua hak asasi manusia yang ada dalam Al-Quran. Ya, kemudian juga hak manusia untuk mendapatkan rezeki yang baik, ya, dan seterusnya. Tidak boleh membunuh. Gitu ya. Ya, ini semua bicara tentang hak asasi manusia. Ya. Kemudian yang ketiga, secara khusus, ya, Al-Quran bicara tentang hak-hak si lemah. Ya, ada 3 di sini, ya, anak yatim, ya, orang miskin dan wanita. Ya. Jadi ini 3 kelompok manusia yang ya seringkali menjadi objek penindasan, ya, menjadi objek penindasan. Atau kalaupun tidak ditindas, diabaikan oleh para penguasa atau mereka yang mestinya bertanggung jawab. Ya, ini diabaikan. Ya, makanya fenomena ketika Al-Quran datang itu mengajak orang-orang beriman itu punya kepedulian yang sangat tinggi. Ya, apakah ketika ayat itu turun di Mekah ataupun di Madinah. Ya, itu. Berikutnya, insya Allah. Yang ketiga, ya, tujuan Al-Quran adalah ibadah ya kepada Allah dan takwa kepadanya. Ya. Juga saya ingin mengambil intisarinya saja dari penjelasan buku ini, bahwa kekuatan ya status hamba. Jadi ketika disebut ibadah,
Itu kan dari abd ya atau abdun. Jadi kalau ada syair ya, yang mengungkapkan bahwa Abdul Jalili Jalilun, Abdul Dalili Dalilun. Ya, semoga bisa dibedakan ya. Saya ulangi. Abdul Jalili Jalilun. Abdul Dalili Dalilun. Ya, bedanya hanya satu huruf. Yang satu memakai jim, ya, Abdul Ja, ya, Abdul Jalili Jalilun, hamba yang mulia, ya, itu akan ikut mulia. Ya, Abdul Dalili memakai zal, ya, memakai huruf zal, itu berarti hina. Hamba yang hina itu akan ikut terhinakan juga. Jadi itulah kenapa dalam Al-Quran, ketika Allah ingin menyanjung manusia yang dia cintai, ya, itu yang diangkat status sebagai hamba Allahnya. Misalnya kita baca di surat ke-17, Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan di malam hari. Siapa? Abdihi, hambanya. Bukan nabinya, bukan rasulnya, apalagi bukan menyebut nama Muhammad SAW. Subhanalladzi asra bi abdihi. Bukan bi nabihi, bukan bi rasulihi. Jadi betapa status hamba ini begitu kuat, begitu tinggi dalam pandangan Allah. Juga ketika bicara tentang diturunkannya Al-Quran, ya, mujizat yang terbesar, kita baca di surat tetangganya yang tadi, yaitu surat Al-Kahfi, Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab, walam yaj'allahu iwaja qayyima. Jadi, ya, Allah, ya, segala puji hanya milik Allah yang telah menurunkan kepada siapa? Kepada hambanya Alkitab. Bukan kepada Nabi, bukan kepada Rasul yang disebut itu hamba. Ini luar biasa, jadi memang hidup kita ini harus jelas ya. Kita ini statusnya sebagai hamba Allah, Allah sebagai majikan kita, Allah sebagai big boss, ya, Allah sebagai big boss buat kita dalam kehidupan ini. Sehingga ketika big boss itu memanggil, ya udah, nggak ada kata lain kecuali sami'na wa ata'na. Ya. Jadi dalam penjelasannya lah dalam kitab ini ya dijelaskan bagaimana status hamba itu akan menguat ya ketika semakin kenal dengan Allah. Makanya Al-Quran mengenalkan siapa Allah. Ya. Tentunya bukan menjelaskan bagaimana wajah Allah, bagaimana telinga Allah, bagaimana tangan Allah, ya bukan seperti itu, tapi hasil karya Allah yang bisa kita saksikan, tidak hanya yang besar-besar, tapi juga yang kecil-kecil itu mengajarkan siapa Allah dan hebatnya Allah dan indahnya Allah. Innallaha la yastahi ayyadriba masalan ma ba'udatan wa ma fawqaha. Ini saya sangat tertarik ketika ayat ini dijelaskan oleh Gus Baha ya. Coba kenapa sih Allah mengambil nyamuk sebagai perumpamaan gitu ya? Ya. Beliau menganalogikan, coba aja kalau pemahat atau pematung ya, disuruh untuk membuat patung gajah itu gampang sekali, karena ukurannya besar. Tapi kalau disuruh membuat ya, patung nyamuk, angkat tangan gitu ya, patung nyamuk. Ya, gimana nyari pahat yang sekecil itu gitu ya, itu nyamuk. Atau kata ayatnya itu, ya nyamuk tuh kan apa namanya ya ada uratnya, gimana itu sampai membuat uratnya dalam pahatan dalam patung itu. Wama fauqoha atau yang lebih kecil daripada nyamuk itu. Ya, subhanallah ya, hari ini kita merasakan kekuasaan Allah itu ketika Allah mengutus salah satu tentaranya ya, virus corona yang menggegerkan seluruh penduduk bumi. Nah itu makanya kita harus menguat status hamba kita dalam situasi ini. Ya, kemudian juga Allah mengajarkan kita supaya mencintai nikmat dan karunia-Nya. Itu kalau kita buka di surat Ibrahim dan An-Nahl, ya. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Wa in ta'uddu,
apabila kamu hitung, ya, wa in ta'uddu ni'matallah, kalau kamu hitung nikmat Allah, ya, la tuhsuha, maka tidak akan mampu untuk menghitungnya. Masalahnya kalau kita hanya baca terjemahan, kita akan banyak kehilangan kekaguman kita kepada Al-Quran, ya. Jadi pada ayat itu Allah sebutkan wa in ta'uddu, kalau kamu menghitung ni'matallah. Ni'mata itu artinya satu. Saya ulangi, satu kenikmatan. Ya. Nikmatun, nikmatan, nikmatin itu satu kenikmatan. Kalau kenikmatan banyak tuh ni'amun. Ya, ni'amun itu kenikmatan yang banyak. Bayangkan ayatnya mengatakan kalau kamu hitung satu kenikmatan Allah itu nggak akan ada habis-habisnya. Ya Allah, luar biasa ya. Ya, jadi gimana kita tidak bisa mengandalkan amal soleh kita untuk masuk ke dalam surganya, ya. Karena memang satu kenikmatan Allah saja kalau kita tafakuri, kita pikirkan gitu ya. Cukuplah sehari satu kenikmatan, dan itu tidak akan ada habis-habisnya. Ya itulah Al-Qur'annya. Juga kita diajak untuk takut terhadap siksa Allah sebagaimana yang tadi dicontohkan, ya, salah satunya supaya kita juga ujung-ujungnya adalah mau taat, mau nurut, mau mengikuti setiap perintah dan larangannya, mengikuti jalannya. Inna hadal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Ya, jadi Al-Quran ini adalah jalan yang aqwam, lebih lurus, lebih kokoh, lebih ajak. Kemudian juga tentang ketakwaan. Ya, ini takwa ini juga menjadi tujuan semua ibadah, ya, takwa ini. Tadi di surat Al-Baqarah ayat 183, ya, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi tujuan siam ini, puasa ini adalah supaya takwa. Ya, kutiba alaikumul qisas, ya. Apa atau walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun. Jadi dalam hukum kisos itu tidak jauh ya tempatnya, hanya beda satu halaman. Kalau puasa halaman sebelah kiri, ya, kalau kisos itu sebelah kanannya. Ya, jadi walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun. Jadi bahkan dalam hukum kisos yang kita ngeri gitu ya, itu tujuannya adalah supaya kalian bertakwa. Takwa itu beda dengan khauf. Kalau khauf itu takut, jadi takwa itu bukan takut. Ya, takwa itu hasil dari khauf. Kan kalau kita takut, maka yang kita lakukan berikutnya adalah berusaha untuk memproteksi, melindungi. Itulah takwa. Ya, jadi penting, ya, kita takut kepada Allah, takut siksa Allah, maka kita melindungi diri kita dari siksa Allah, itulah takwa. Ya, gitu. Jadi takwa ada di dalam kisos dan dalam saum. Takwa juga ada dalam surat At-Tolak. Ya, surat At-Tolak ini surat tentang perceraian. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Jadi ayat ini yang sering kita dengar, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka baginya jalan keluar. Ini adanya di surat At-Tolak, surat tentang perceraian. Jadi tidaklah sebuah permasalahan itu sebesar apapun yang sampai mengarah kepada perceraian, itu kuncinya adalah kepada adanya ketakwaan. Ya, kalau masing-masing pihak itu meningkatkan ketakwaannya kepada Allah, ya, takut kepada Allah, kemudian meningkatkan perlindungan dirinya kepada Allah, ya, maka insya Allah tidak akan terjadi itu perceraian. Ya. Juga takwa akan kita temukan di ayat yang terpanjang dalam Al-Quran, itu di ayat 282, ayat tentang utang piutang. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajali musamma faktubuh. Ya, itu panjang ya, satu halaman penuh. Maka ujungnya itu ditutup dengan wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, wa yu'allimukumullah. Allah akan memberikan ilmu, memberikan pengajaran kepada kalian. Jadi takwa ada di mana-mana, takwa menjadi tujuan dari seluruh ibadah. Kemudian yang berikutnya, ya,
tujuan Al-Quran itu adalah tazkiyatun nafs, ya, untuk mensucikan jiwa manusia. Ya, manusia beda dengan malaikat, yang malaikat tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Malaikat tidak pernah futur, tidak pernah turun semangatnya, tapi manusia ya mengalami masa-masa futur, masa-masa malas, masa-masa mager gitu ya. Mengalami masa-masa yang mungkin juga melanggar ya aturan-aturan Allah gitu ya, bermaksiat kepada Allah, maka manusia punya potensi untuk terkontaminasi ya. Maka disitulah Al-Quran menjadi sarana untuk tazkiyah ya, untuk mensucikan ya. Nah, kita lihat pengertian tazkiyatun nafas ini ya. Pengertian tazkiyah itu harus mencakup dua hal, suci dan tumbuh ya. Jadi tazkiyah itu suci dan tumbuh, harus mensucikan dan nanti menumbuhkan ya. Menumbuhkan apa ya? Menumbuhkan semangat, menumbuhkan kemauan ya, dan seterusnya ya. Nah, kita lihat di ayatnya langsung. Di surat apa ini? Surat Asy-Syam ya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Jadi Allah mengilhamkan kepada manusia itu fujuraha wa taqwaha. Fujur itu jalan yang fujur itu jalan yang rusak, jalan yang akan memberikan kehancuran, atau juga fujur itu ida sama apa wasama apa di apa surat apa namanya fujur itu artinya melampaui batasan atau meledak ya. Fujur itu artinya meledak ya. Jadi ya manusia itu nanti hidupnya hanya dua ini aja gitu ya. Kalau tidak bertakwa, jalan yang lurus, jalan yang benar, maka dia akan yang berada dalam fujur ya, sudah begitu. Dan kata Allah ya, sungguh beruntunglah, sukseslah orang yang zakah ya, mensucikan dirinya, jiwanya, hatinya ya. Dan sungguh rugilah orang-orang yang mengotorinya. Dan Al-Quran dalam hadis ya disebutkan man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanah bi asyri amsalihah. Taqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun walam harfun wa mim harfun. Al-Quran menjanjikan balasan yang begitu besar, begitu banyak dalam setiap pembacaan satu hurufnya. Ya, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan. Ya, dikalikan 10. Ya, itu redaksi hadisnya ya. Satu kebaikan dikalikan 10. Ya, jangan langsung ya. Ini bagaimana Rasulullah memahami apa ya, sangat visioner ya, memahami jiwa manusia ya. Tidak ada MLM hari ini yang menjanjikan 10 ya, balasannya 10 kali lipat ya. Kalah dengan janji Al-Quran itu. Ya. Kemudian juga saat Nabi Musa mengajak Firaun untuk kembali kepada Allah, yaitu kalimatnya fakul halaka ila antazaka. Ya, ini kuncinya. Kalau hati itu sudah dibersihkan, maka dia akan tumbuh kebaikan-kebaikannya. Ya. Kemudian juga di surat Abasa. Abasa wa tawalla an ja'ul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka. Wah, ini fenomenal kisah ini ya. Kisah Abdullah bin Umi Maktum radhiyallahu anhu yang mendatangi Rasulullah ketika Rasulullah sedang ada kelas eksklusif dengan para pembesar Quraisy ya. Lebih karena semangat ingin apa? Ya zakat. Ingin membersihkan dirinya, ingin mensucikan dirinya. Bayangkan si buta yang dia terhalangi dari dosa mata, ya, dosa pandangan, itu tetap punya semangat untuk mensucikan dirinya. Ya zakat. Ya, kita baca ayatnya ya zakat. Beda dengan ya tazakka. Artinya sama. Ya zaka dengan ya tazakka itu terjemahannya sama. Ya. Tapi coba bayangkan pengucapannya ya. Coba kita rasakan pengucapannya. Ya zaka dengan ya tazakka. Kita pasti sepakat ya.
membaca yazakka itu lebih berat dibandingkan yatazakka. Ya, jadi semangat ya Abdullah bin Umi Maktum untuk membersihkan jiwanya itu begitu besar sehingga kata yang dipilih itu yazakka, bukan yatazakka. Ada huruf yang bertasydid, ada dua huruf yang bertasydid yang berurutan. Yazakka itu luar biasa ya. Kemudian yang terakhir dalam tazkiyatun nafas ini contohnya adalah tadi yang dibacakan oleh qori kita ya, Mas Anggi ya. Inna nasyiatal laili hiya asyaddu wat'aw wa aqwamu qila. Sesungguhnya ya bangun di malam hari itu lebih membekas ya, lebih membekas. Ya, salat atau qiyamul lail di malam hari itu akan lebih membekas. Tapi kenapa ayatnya tidak mengatakan inna qiyamal laili, inna qiyamal laili. Kenapa tidak langsung begitu? Kenapa nasyiatan? Ya, ternyata kalau kita buka ya dalam kamus ya, nasya'a itu artinya tumbuh dan berkembang. Nasya'a. Ya, itu tumbuh dan berkembang. Jadi contohnya saya lahir di Jogja misalnya ya, kemudian besar, hidup, tumbuh, berkembang di Bandung. Jadi kalimat bahasa Arabnya wulidtu fi Jogja wa nasya'tu fi Bandung. Ya, saya lahir di Jogja, kemudian tumbuh berkembang di Bandung. Itu pakai nasya'a. Jadi ternyata bangun sholat di malam hari untuk melakukan qiyamul lail, ternyata itu adalah ibadah yang akan memberikan kebaikan yang banyak, menumbuhkan, mengembangkan kehidupan itu. Karena kalimatnya nasyiatal laili. Subhanallah. Kemudian juga yang kelima, mohon maaf nanti kalau pertanyaan juga nggak kebagian, seperti inilah yang tadi ya, ada yang dituliskan, dikirimkan ke panitia, ya, biar nanti saya jawab pada pertemuan berikutnya. Yang kelima, Al-Quran juga menjelaskan tentang rumah tangga dan wanita. Ya. Yang pertama yang ingin saya garis bawahi bahwa kehidupan rumah tangga itu kehidupan yang diistilahkan oleh ayat Qur'annya dengan misaqon golizo. Jadi misak itu perjanjian, ya perjanjian juga bahasa Arabnya banyak, ada al-ahd, ya, ada al-misak. Ya. Ini misak ini perjanjian yang kuat yang misalnya kalau teman-teman mahasiswa melamar sebuah pekerjaan, ya, kemudian di situ ada MOU, ada job desk, ada kewajiban yang harus dipenuhi. Silahkan dibaca dulu, ya, dibaca dulu, dipahami dulu. Kalau oke, baru ya tanda tangan kontrak. Ya, itu misak, perjanjian yang banyak klausulnya. Misakon golizo. Ditambah dengan golizo itu juga berat. Ya. Dalam Al-Quran, penyebutan misakon golizo ini hanya 3 kali. Ya, 2 di An-Nisa, ya, yang ayat 21 ini, ya. Kemudian nanti di ayat 165 kalau tidak salah An-Nisa itu tentang Allah mengambil perjanjian dari Bani Israel, ya, dengan kalimat misakon golizo. Yang ketiga di surat Al-Ahzab, ya, ayat ke-7. Dan kami mengambil perjanjian, ya, dari para nabi, ya, minan nabi misaqahum, ya, wa minka, dan juga dari kamu. Yang dimaksud adalah Nabi Muhammad SAW. Wa min Nuh, dari Nabi Nuh, kemudian dari Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Ya, perhatikan ya, di sini menunjukkan adanya pembedaan kualitas para nabi itu. An-Nabiyyin itu para nabi, jadi semuanya disebut. Ya. Kemudian dirinci, Mingka itu Nabi Muhammad, kemudian Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Inilah nabi-nabi yang ulul azmi. Ya, ulul azmi. Ya, disebutkan lagi secara spesifik.
Nah, apa perjanjiannya? Wa akhadna minhum mitsaqan ghaliza. Ya sama, mitsaqan ghaliza. Bayangkan istilah mitsaqan ghaliza ini dipakai untuk ya Allah mengikat perjanjian dengan para nabi. Ya, luar biasa ya. Kemudian juga yang lain di Masih Anisa ya. Fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Nah, jadi kalau dalam kehidupan berumah tangga, gak apa-apa ya, belum pada nikah juga ya. Ini jadi modal buat kita ya. Ketika dalam kehidupan berumah tangga itu ada sesuatu yang tidak membuat kita nyaman, membuat kita kesal, membuat kita marah, fa'asa an takrahu syai'an. Kalau kamu tidak suka, kamu benci dari pasanganmu itu, ya, tapi kamu masih siap bersabar, maka kata Allah, wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Maka kamu bersabar dalam menjaga kehidupan berumah tangga itu, maka di dalamnya ada khairan katsira, kebaikan yang banyak. Khairan kebaikan, katsiran banyak. Dan dalam Al-Quran hanya 2 kali Allah menyebutkan khairan katsira. Jadi untuk kehidupan rumah tangga dan juga untuk hikmah yang Allah bukakan. Yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Ya, jadi kalau sudah kebuka rahasia sesuatu, ya itu adalah khairan katsira. Jadi hanya 2 kali. Juga dalam Al-Qur'an nanti ada 4 model perjodohan, ya. Jadi suaminya soleh, istrinya solihat, ya. Kemudian model yang kedua, suaminya soleh, istrinya kebalikannya, ya. Jadi musuh bahkan. Yang ketiga, model suaminya beragajul ya, suaminya ya luar biasa menentangnya, menentang Allahnya, istrinya solihat. Itu yang ketiga. Yang keempat, model perjodohan di mana eh, Allah menakdirkan tidak mendapatkan jodoh di dunia. Ya, itu Maryam ya. Tapi kemudian Maryam Allah muliakan setinggi-tingginya. Ya, bahkan Rasulullah bersabda ya, yang artinya barang siapa yang bersabar terhadap ujian yang menetap, ujian yang konstan sampai dia meninggal, maka tidak ada balasan kecuali surga. Jadi kalau ujiannya itu konstan menetap, tidak hilang-hilang gitu ya, tidak berkurang, maka dia bersabar, maka balasannya surga. Gitu. Ya. Nah, kalau istilah itu nanti aja ya. Kemudian berikutnya yang keenam, Quran juga menjelaskan tujuannya adalah supaya kita ini menjadi umat ya, menjadi umat yang akan menjadi saksi untuk manusia. Ya, ya antum bisa bacalah di situ ya. Robaniyah itu saya intisarikan umat apa sifat yang berasal dari Rob dan nanti semua aktivitas tujuannya adalah Rob lagi, berasal dari Allah. Apa yang disampaikan, apa yang menjadi sikap tindakannya itu semuanya bersumber dari Allah. Dan kemudian motivasi, niat, semuanya lillahi ta'ala. Itu Robbaniyah. Ya, jadi tidak nyari-nyari kepada yang lain. Gimana ya cara menghadapi situasi sekarang? Ya, kembali kepada Allah. Itulah umat yang Robbaniyah. Bagaimana memilih pemimpin ya. Kembali bagaimana panduan Allah dan Rasulnya. Itulah Robbaniyah. Ya. Kemudian wasatiyah, ya pertengahan, tawazun, sesuai dengan fitrah. Ya uniknya ayat yang menjelaskan tentang pertengahan ya umat Islam ini itu ada wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nas. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Dan kami menjadikan kalian itu umat yang wasaton, pertengahan. Ini adanya di surat Al-Baqarah ayat 143. Ya, apa? Al-Baqarah ayat 143. Ya. Sedangkan jumlah seluruh ayat dalam surat Al-Baqarah ini ada berapa? 286.
Tengah-tengahnya berapa? Ya, 286 dibagi 2, 143. Hanya Allah yang bisa membuat seperti ini ya. Ya, ayat menjelaskan umatan wasaton itu adanya persis di tengah-tengah Al-Baqarah. Itu Masya Allah ya. Terakhir, ya ini Al-Quran menyuruh manusia itu untuk saling tolong-menolong. Ya, agar mau tolong-menolong ya harus memahami positioning manusia dengan Allah itu, kemudian juga hubungan manusia dengan yang lainnya, sampai kepada harus siap berperang ya. Ini bukan berarti dia baik gitu ya, tapi lemah ketika ada yang mengancam, ya dia harus siap berperang. Baik, saya kira itu ya apa yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Sekali lagi mohon maaf atas semua gangguan-gangguan. Assalamualaikum.